Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gason Berial Nadine. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya dapatkan, pemilihan lokasi bisnis retail. Langsung saja lanjut. Di sini ada pentingnya lokasi bagi retail. Dalam bisnis retail, istilahnya yang paling penting terkenal adalah location and location, yang artinya lokasi merupakan faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan retail. Lokasi yang strategis akan mempengaruhi tingkat kunjungan pelanggan, volume penjualan, hingga citra merek di mata masyarakat. Lokasi yang baik harus mudah diakses, terlihat jelas, visibilitas tinggi, memiliki arus lalu lintas pelanggan yang stabil, serta dekat dengan target pasar yang diinginkan. Keputusan lokasi juga bersifat strategis dan jangka panjang. Karena begitu, toko berdiri biaya untuk pindah atau mengubah lokasi sangat tinggi. Selain itu, lokasi juga menjadi sarana untuk menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan, misalnya retail yang berada di pusat aktivitas masyarakat akan lebih mudah membangun loyalitas pelanggan dibanding lokasi terpencil. Dan selanjutnya, ada lokasi retail yang tidak direncanakan, yaitu jenis lokasi ditumbuhkan secara alami tanpa perencanaan. Khususnya dari pihak pengembangan, biasanya toko berdiri sendiri atau berkelompok. Nah, biasanya toko berdiri sendiri atau berkelompok di area yang ramai karena alasan pasar. Ada 3 bentuk. Yang utama adalah A. Freestanding site. Toko berdiri sendiri merupakan toko tunggal yang berdiri sendiri, tidak bergabung dengan toko lain. Dalam kompleksnya, pembelanjaan dan untuk kelebihannya, ada akses sangat mudah dan memiliki lahan parkir yang luas. Yang kedua, biaya sewa relatif murah dibanding pusat perbelanjaan. Dan juga selanjutnya, tidak banyak aturan tentang jam buka, jenis produk, atau tampilan toko. Dan juga visibilitas tinggi karena mudah dilihat oleh pengendara yang melintas. Dan untuk kelemahannya, promosi harus dilakukan secara mandiri tanpa dukungan toko lain. Dan tidak adanya arus pengunjung bersama seperti di mall. Contohnya itu seperti showroom mobil Honda atau outlet McDonald's yang berdiri di pinggir jalan besar. Dan untuk urban locationnya atau Central Business District atau CBD. CBD adalah kawasan pusat bisnis kota di mana aktivitas ekonomi sangat tinggi. Retail yang berada di kawasan diuntungkan oleh arus pengunjung dari pekerja kantor, wisatawan, dan pengguna transportasi umum. Namun, biaya sewa di pusat kota biasanya sangat tinggi dan ruang usaha terbatas. Meskipun begitu, tingkat penjualan juga cenderung lebih tinggi karena trafik yang padat. Contohnya adalah Starbucks atau Family Mart di sekitar Sudirman, Tamrin, Jakarta. Dan selanjutnya, city or town atau city location, yang artinya main street, area pembelanjaan tradisional di kota atau kawasan bisnis sekunder, biasanya mudah dijangkau, perjalanan kaki, dan lebih terjangkau dari CBD. Nah, selanjutnya inner city, daerah padat penduduk dengan pendapatan lebih rendah. Meski daya belinya rendah, potensi besar karena kebutuhan sehari-hari tinggi. Contohnya toko kelontong, Alfamart atau Indomaret yang berdiri di kawasan perumahan padat dan di pinggiran kota. Selanjutnya, ada lokasi retail yang direncanakan. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada shopping center atau mall. Dan untuk keuntungan utamanya adalah
Lokasi ini merupakan hasil perencanaan dan pengelolaan dari satu pengembangan yang mengatur banyak toko dalam satu area. Nah, di sini ada shopping center mall, pusat pembelajaran dirancang agar banyak toko beroperasi berdampingan, sehingga menciptakan sinergi dalam menarik konsumen. Toko-toko di mall biasanya saling melengkapi, misalnya supermarket, fashion store, food cart, dan hiburan keluarga. Dan untungan keutamanya, arus pengunjung stabil karena banyak pilihan toko, dan juga biaya promosi bisa dibagi antar penyewa. Kenyamanan dan fasilitas umum mendukung atau parkir AC lebih keamanan. Dan selanjutnya, lokasi retail lainnya. Jenis-jenis lokasi lainnya selain lokasi utama di atas bisnis retail juga bisa berada di tempat non-tradisional seperti bandara, resort dan hotel, rumah sakit, shop in shop, area resort dan hotel, rumah sakit, area serbaguna. Lokasi ini juga mempengaruhi atau seperti ini memungkinkan bisa terjangkau oleh masyarakat dan pasar spesifik dengan daya lebih tinggi. Dan faktor mengaruhi pemilihan lokasi selanjutnya, menurut yang saya dapat gitu, keputusan lokasi harus mempertimbangkan beberapa faktor penting. Yang pertama, skala ekonomi, kanibalitas, yang artinya semakin banyak cabang di area sama biaya distribusi dan promosi bisa ditekan. Namun, jika terlalu banyak toko bisa saling membuat pelanggan kanibalisasi. Contohnya, strategi Indomaret, Alfamart yang membuka toko area berdekatan, namun tetap menguntungkan secara total karena dominasi pasar. Dan juga nih yang nomor 2, demografi dan gaya hidup konsumen. Karakteristik usia, pendapatan dan gaya hidup menentukan jenis retail yang cocok. Misalnya retail fashion cocok di kawasan kampus dan pusat kota, sedangkan toko bahan bangunan lebih cocok di area pinggiran. Dan selanjutnya juga iklim bisnis di ekonomi lokal. Wilayah dengan pertumbuhan ekonomi cepat memiliki potensi pasar yang lebih besar, namun penting juga memastikan stabilitas lapangan kerja di diversifikasi industri agar tidak bergantung pada satu sektor pesaing. Dan juga selanjutnya yang nomor 4, ada area dengan persaingan tinggi biasanya menawarkan trafik besar, namun biaya sewa tinggi. Sebaliknya area dengan persaingan rendah dan di sini memerlukan promosi lebih intensif, tetapi untuk menarik pelanggan yang baru. Dan yang kelima, rentan kendali manajerial, yang artinya banyak cabang harus diimbangi dengan kemampuan pengawasan sistem distribusi dan pengendalian stok. Dan selanjutnya di sini ada aksesibilitas dan keunggulan lokasi menurut Levy dan Wirtz pada tahun 2010. Dan di sini aksesibilitas dan keunggulan lokasi menurut Levy dan Wirtz ini, aksesibilitas mencakup kemudahan masuk dan keluar toko, kondisi jalan, ketersediaan parkir, dan pola lalu lintas. Contohnya, lokasi di jalan utama lebih strategis dibanding gang sempit. Dan juga keunggulannya lokasi berarti posisi toko di tempat yang menarik perhatian. Semisalnya di dekat supermarket besar atau simpang ramai. Dan contoh penerapannya adalah KFC dan McDonald's yang sering memilih lokasi persimpangan dengan visibilitas tinggi. Dan juga minimarket memiliki area dekat perumahan agar mudah dijangkau perjalanan kaki. Dan di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang pertama, Starbucks Indonesia. Nah, Starbucks ini memilih lokasi di area dengan trafik tinggi seperti pusat kota, kampus, dan di rest area, di tol,
Nah, strategi ini juga selaras dengan konsep third place. Tempat ketiga seluruh dan kantor dengan lokasi yang mudah diakses dan parkir yang luas dan visibilitas yang tinggi. Nah, Starbucks ini juga menarik pelanggan urban yang mencari pengalaman dan kenyamanan, bukan hanya sekedar ngopi atau kopi. Hasilnya, brand menjadi kuat dan loyalitas pelanggan peningkatan walau lebih tinggi dibanding pesaingnya. Dan selanjutnya ada studi kasus yang kedua, dan studi kasus ini Indomaret atau versus Alfamaret. Kedua jaringan ini menggunakan strategi penyebar rapat dalam area perdagangan yang sama. Nah, meski tampak saling bersaing, strategi ini menciptakan skala ekonomi besar dan menghalangi persaingan baru masuk pasar lokasi toko yang sangat dekat. Nah, memudahkan pelanggan menemukan outlet dimanapun. Bahkan, perumahan ini lebih kecil. Hasil keduanya mendominasi retail modern Indonesia dengan jaringan lebih dari 40.000 generasi, yang artinya secara nasional. Nah, di sini juga sangat membutuhkan gitu. Artinya strategi tempat itu sangat membutuhkan. Strategi tempat ini sangat perlu. Nah, artinya strategi ini tidak perlu dipermainkan atau meski ini tempat yang saling bersaing strategi ini menciptakan skala ekonomi besar dan juga menciptakan menghalangi pesaing baru masuk pasar lokasi toko yang sangat dekat, memudahkan pelanggan outlet dimanapun. Jadi kesimpulan studi kasus ini adalah lokasi strategis dengan akses mudah dan visibilitas tinggi berperan dalam menarik pelanggan. Yang kedua, strategi lokasi ganda efektif bila disertai manajemen biaya dan stok yang baik. Nah, juga yang ketiga, penyesuaian lokasi terhadap karakter target pasar menjadi faktor terkunci kesuksesan. Yang artinya strategis ini memiliki tempat yang harus divisibilitas tinggi dan juga memiliki tempat yang sangat strategis maupun sangat strategis itu. Artinya, teman-teman bisa dilihat strategis itu tidak perlu diabaikan, tetapi kita perhatikan dari bentuk strategis yang ada. Nah, selanjutnya kesimpulannya adalah pemilihan lokasi retail adalah keputusan strategis jangka panjang yang mempengaruhi seluruh aspek operasional. Lokasi yang tepat akan meningkatkan penjualan, memperkuat citra merek, dan menciptakan loyalitas pelanggan. Analisis demografi, daya hidup kompetisi, aksesibilitas, serta iklim bisnis harus dipadukan secara cermat dan juga memahami dinamika pasar dan perilaku konsumen. Dan juga retail dapat menentukan lokasi yang memberikan nilai ekonomi dan kompetitif tertinggi bagi bisnisnya. Mungkin sekian saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada kurang dan kekurangan dalam berbicara saya, mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Saya undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.